Saat ngajak teman-temannya makan malam di restoran, Sam memamerkan cincin tunangan yang baru dia beli untuk pacarnya. Mereka duduk mengelilingi meja, dan dia menaruh cincinnya di atas meja. Sesaat kemudian, terjadi mati lampu, dan seisi ruangan jadi gelap gulita. Setelah lampunya menyala lagi, cincin itu sudah hilang. Dia pun menghubungi manajer restoran agar menanyai teman-temannya. Julie bilang sebelum mati lampu, dia belum sempat melihat cincin itu. Ronnie menyanggah, dia cuma melihat kilaunya sesaat sebelum mati lampu. Miko bilang dia lagi nyari-nyari ponselnya untuk menjepret cincin itu. Setelah mengamati mereka lekat-lekat, si manajer segera tahu pelakunya. Oke, coba deh cari tahu dalam 10 detik. Pelakunya, Julie. Saat mereka duduk, dia nggak pakai sarung tangan. Tapi setelah lampunya nyala, udah pakai aja tuh. Orang tua Lian berprofesi sebagai polisi. Mereka sedang menangani kasus berbahaya sehingga meminta Liam agar merahasiakannya. 1 minggu kemudian, ibunya mengirimi pesan. Gini bunyinya. "Nak, kami nggak apa-apa kok. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Uangnya udah kami transfer dengan total Rp517.108. Ada yang salah deh." Kemudian, Lian mengecek rekening banknya. Tapi mana? Gak ada transferan uang tuh. Dia pun segera menghubungi polisi. Loh, kenapa? Waktumu 9 detik. Kamu perlu membalik kertasnya, biar angka 517.108 bisa terbaca bokis. Orang tua Lian baik-baik saja, dan mereka cuma mau berkomunikasi dengan anaknya pakai kode. Saat lagi enak-enaknya jalan santuy, Susi nemu uang 50 ribuan. Ada 3 orang yang lagi duduk di pinggir jalan. Penampilan mereka kelihatan lusuh. Nah, karena mau ngebantu salah satunya, Susi mulai menginterogasi mereka. Krishna bilang, "Saya perlu uang agar malam ini bisa berteduh. Kalau Anda mau menyisihkan sedikit, saya akan sangat berterima kasih." Johnny beralasan, "Anda baik sekali. Saya nggak punya apa-apa dan nggak bisa lihat nih, karena saya buta. 50 ribu cukup kok buat beli makanan saya hari ini dan besok." Susan bilang, "Aku perlu uang untuk ngasih makan anjingku yang lagi kelaparan di rumah." Setelah mendengarkan ketiganya, Susi bisa tahu orang yang benar-benar memerlukan bantuannya. Waktumu 8 detik. Dia memberikan uangnya pada Krishna. Johnny pasti telah melihat uang 50 ribu tadi, jadi dia bisa menyebutkan jumlah persisnya. Padahal kan dia ngakunya buta. Sedangkan Susan, sepertinya dia nggak terlalu memerlukan bantuan Susi. Lagi pula, dia punya tempat tinggal. Maman adalah polisi yang lagi nyamar. Tersangkanya sedang bertukar koper di stasiun kereta. Dia terus mengikutinya sampai lama. Kemudian, targetnya ini memasuki gedung perusahaan besar. Karena ada banyak sekali petugas keamanan yang berjaga-jaga, Maman gak akan bisa masuk ke situ. Saat menengok ke jendela gedung, Maman tahu kalau targetnya menuju ke lantai 10. Lalu, dia kembali ke mobilnya dan melihat 3 seragam. Seragam tukang listrik, seragam polisi, dan seragam pembersih jendela. Waktumu 7 detik untuk memilihkan Maman seragam. Tukang listrik perlu menunjukkan kartu identitas, jadi Maman akan dianggap sebagai penipu. Petugas polisi juga perlu menunjukkan kartu identitasnya. Nanti ketahuan dong status penyamarannya. Nah, kalau pembersih jendela, gak harus masuk gedung. Dia bisa manjat ke jendela, lalu pura-pura membersihkannya. Pada hari Senin tengah hari, Sarah menghubungi detektif Aldi setelah melihat sang suami pingsan di lantai rukannya. Sepulang belanja, Sarah masuk ke ruang kerjanya untuk mengecek, barangkali dia sudah lapar. Wanita itu malah melihat suaminya sudah tak sadarkan diri. Ambulans pun segera datang dan membawanya ke rumah sakit. Tapi detektif Aldi melarang penghuni lain meninggalkan rumah.
Saat kejadian, ada 3 orang lain yang juga ada di rumah. Juru masak bilang, "Saya sibuk masak seharian kok, Pak. Nanti malam mereka mau mengadakan pesta makan malam, jadi saya sibuk." Kata si penjaga keamanan, "Saya lagi masang kamera CCTV agar malam ini semuanya aman terkendali." Pembersih rumah menjelaskan, "Saya sibuk bersih-bersih ruang tamu, area duduk, dan semua kamar mandi tamu agar saat pesta nanti semuanya sudah bersih, karena para tamu akan ada di dalam ruangan." Siapa yang berbohong? Waktu 6 detikmu dimulai dari sekarang. Penjaga keamanan, kamera yang dia pasang ada di luar, padahal pembersih rumahnya bilang pesta itu akan diadakan di dalam ruangan. Sony, seorang CEO di perusahaan besar. Pada Jumat sore, dia melaporkan adanya tindak kejahatan ke pihak kepolisian. Seseorang telah membobol kantornya, lalu mencuri dokumen perjanjian penting senilai ratusan juta rupiah. CEO itu memberi keterangan, "Setelah berhasil masuk ke kantor saya, si pelaku menghancurkan semua perabot. Kemudian dia membobol berangkas. Pintunya nggak bisa ditutup nih. Semua dokumen di dalam berangkas raib. Padahal kunci berangkas itu cuma saya yang pegang. Nggak ada orang lain yang bisa mengaksesnya." Si detektif segera membawa Sony ke kantor polisi sebagai tersangka utama. Loh, kenapa? 5 detikmu dimulai dari sekarang. Kalau memang dibobol, pintu berangkas gak akan bisa ditutup, sama seperti pintu di ruangan itu. Tapi Sony bisa membuka sekaligus menutup berangkas itu dengan kuncinya. Nico seorang detektif swasta yang sedang berlayar menuju Norwegia. Suatu pagi, kapten kapal mendatangi kabinnya karena memerlukan bantuan. Rupanya, dia sedang mempelajari peta yang sudah berumur 100 tahun, sampai ketiduran di anjungan kapal. Saat dia bangun, jam tangannya yang mahal sudah hilang. Nico memanggil 3 orang terakhir yang saat itu berada di anjungan kapal, kemudian menginterogasinya. Pelaut bilang, dia lagi buka sekoci karena saat itu ada topan di Norwegia. Untuk jaga-jaga, barangkali para penumpang harus meninggalkan kapal. Si juru masak mengatakan, dia sedang menginventarisasi stok yang dia perlukan di Norwegia. Lalu, kepala teknisi bilang, dia lagi jalan menuju ruang mesin bersama 2 pelaut lain karena salah satu mesinnya bermasalah. Nico tahu persis siapa yang berbohong. Apa kamu tahu juga? Oke, waktumu cuma 4 detik. Pelakunya si pelaut. Gak ada sekoci yang dibuka. Lagi pula, saat terjadi topan, sebaiknya tetap ada di kapal. Dalam kondisi begini, naik sekoci akan sangat berbahaya. Saat libur panjang, Sally pergi ke Hawaii selama 6 minggu. Setelah dia pulang, rumahnya berantakan dan anjingnya hilang. Dia segera menghubungi polisi dan ditindaklanjuti dengan investigasi. Detektif Mahmud tidak mendeteksi adanya tanda-tanda pembobolan. Dan anehnya, di atas meja terdapat buah segar. Dia menanyai 3 orang. Anak Sally bilang, "Saya nggak pernah datang ke rumah mama kok, Pak. Saya kan alergi dengan anjing." Pembantunya bilang, "Saya terakhir ke sini seminggu yang lalu untuk bersih-bersih rumah, ngasih makan anjing, bawa makanan, lalu pulang." Kepala pelayan punya keterangan lain. Dia mengatakan, "Saat Sally pergi, saya juga berlibur. Baru kemarin sampai nih, Pak. Ini tiketnya." Dalam 3 detik, Detektif Mahmud langsung tahu pelakunya. Kepala pelayan, meskipun tanggalnya sama, tapi tahunnya 2019, bukan 2020. Saat malam Halloween, Lisa pergi ke bioskop bersama suaminya. Karena si suami telat, dia harus duduk dulu sambil menunggunya. Ketika lampunya dimatikan, 2 orang duduk di sampingnya. Baju cowok di sebelah kiri dipenuhi bercak-bercak merah. Dia memegang tas dengan percikan berwarna merah. Isinya juga penuh tanda tanya. Di wajahnya terdapat banyak goresan, sedangkan cowok di sebelah kanan berkulit pucat. Matanya merah terang dan tangannya memegangi boneka nyeremin. Duh, Lisa perlu ke kamar mandi nih. Salah satu dari mereka adalah suaminya. Tapi yang mana? Yang duduk di sebelah kanan atau kiri? Waktumu cuma 3 detik.
yang sebelah kiri. Saat itu Halloween dan mereka memang pakai kostum yang serem-serem. Tapi coba deh, lihat jari mereka. Cowok yang di sebelah kiri pakai cincin kawin yang sama seperti Lisa. Nah, berarti dia suaminya. Kalau cowok yang di sebelah kanan, dia memegang boneka yang kelihatannya gerak-gerak tuh. Lucy menggelar konferensi bimbingan karir untuk menginspirasi mahasiswa muda dalam mengejar impian. Dia mengundang 1 orang dari masing-masing profesi. Setelah konferensinya berakhir, Lucy baru sadar kalau lukisan termahal di ruang itu telah hilang. Dia menghubungi polisi dan mereka menggeledah koper dari 3 profesional terakhir yang meninggalkan ruangan. Ahli listrik membawa tas berisi kabel, papan sirkuit, obeng kecil, dan solder. Tukang ledeng punya kunci pas, palu, dan pipa plastik. Sedangkan dokter hewan punya laser, palu, bor, lampu neon, dan sepasang sarung tangan lateks. Dari ketiga orang ini, mana yang tidak jujur? Waktumu 2 detik. Dokter hewan. Sebagian besar barang di tasnya nggak punya kaitan dengan profesinya. Dia juga pakai sarung tangan agar sidik jari nggak membekas. Dadadada. Ini Imran saat lagi jalan-jalan di hutan, dia malah kesasar. Apalagi cuacanya dingin banget. Setelah kebingungan muter-muter, akhirnya dia nemu 3 jalan. Semuanya kelihatan membahayakan. Kalau Imran milih jalan ke kiri, berarti dia harus ngelewatin sekawanan serigala lapar. Kalau ambil lurus, dia akan ketemu sama beruang coklat besar. Dan kalau belok kanan, dia akan nemu danau yang tertutup lapisan es tipis. Jalan mana yang harus Imran pilih? Dia harus milih yang lurus ke depan aja. Beruang coklat yang ada di situ nggak akan mengganggunya kok. Hewan itu pasti lagi berhibernasi kalau cuacanya dingin begini. Rina mendatangi rumah angker di kampung sebelah cuma sendirian. Wah, gede juga nyalimu Rina. Setelah dia masuk, pintu di belakangnya langsung terkunci. Tapi di depannya ada 3 pintu keluar. Di balik pintu pertama ada zombie, ruangan di balik pintu kedua dihuni vampir, dan di balik pintu ketiga ada hantu yang lagi ngamuk. Pintu mana yang bisa dia lewati? Sebaiknya pilih pintu ketiga aja. Hantu emang kelihatannya remin, tapi nggak bakal bisa nyakitin. Rina langsung curhat ke teman-temannya soal rumah angker itu, tapi mereka semua nggak percaya. Malam harinya, Rian, salah satu teman Rina, langsung uji nyali di rumah angker itu. Setelah dia masuk, pintu di belakangnya juga langsung terkunci. Selanjutnya, dia juga ngelihat 3 pintu keluar. Tapi kali ini, pintu pertamanya dipasangi kaca pembesar raksasa. Dengan bantuan sinar matahari, kaca ini bisa membakar semua objek di dekatnya. Di balik pintu kedua, ada naga raksasa yang nggak suka dengan orang asing. Dan di balik pintu ketiga, ada singa lapar. Jalan mana yang harus Rian pilih agar selamat? Untung aja ya, saat itu udah malam. Mataharinya udah tenggelam, jadi kaca pembesarnya nggak akan ngefek. Untuk nyari aman, sebaiknya Rian lewat pintu pertama aja. Asrul mau bikin pesta ulang tahun meriah dan ngundang semua temennya. Tapi saat itu dia tahu kalau salah satu temennya itu sebenarnya alien. Memangnya siapa? Aldi, lihat tuh, kedua sepatunya sebelah kiri semua. Kan aneh. Di dunia paralel kayak gini, semua penghuninya cuma boleh bersenang-senang dan makan permen. Mereka dilarang belajar karena itu melanggar hukum. Sepulang pesta, Bunita menanyai semua anaknya perihal aktivitas mereka sepanjang hari. Eva bilang dia seharian ngegame di komputernya. Ana ngaku kalau dia ngajak teman-temannya ke rumah. Lalu mereka bikin pizza ukuran jumbo dan memakannya bareng-bareng. Hana bilang dia cuma rebahan di tempat tidur sambil nonton video YouTube. Tapi ternyata salah satu dari mereka udah belajar. Siapa ya? Hana pastinya. Lihat tuh, tangannya dipenuhi coretan tinta. Nonton YouTube nggak perlu pakai pulpen segala, kan?
Karina hobi banget belajar sejarah. Sepulang sekolah, dia suka datang ke museum sejarah untuk baca buku dan belajar tentang masa lalu. Suatu hari, dia datang lagi ke museum. Pas lagi asik belajar, dia perlu ke toilet sebentar dan cuma ninggalin semua barangnya di situ. Saat dia kembali, dompetnya udah hilang. Nilam bilang dia nggak lihat Karina ada di situ. Tito bilang saat itu dia lagi ngobrol sama temennya via telepon. Lia mengatakan kalau dia nggak nyuri apa-apa. Siapa yang udah bohong? Tito, di museum kan nggak boleh teleponan. Sebelum ngantor, Bu Mila mewanti-wanti anaknya kalau mereka mau dibeliin es krim setelah dia pulang kantor, tapi siang harinya mereka harus beres-beres rumah terlebih dulu. Seharian itu ternyata turun hujan, dan Bu Mila langsung menanyai anaknya setelah sampai rumah. Carla bilang dia ngebersihin debu di lantai 2. Lalu Indri mengatakan kalau dia seharian nyuci baju. Laras bilang dia nyiram bunga di taman. Siapa yang saat itu nggak boleh makan es krim? Laras dong, dia ngakunya sih lagi nyiram bunga. Tapi kenapa nyiramnya pas lagi hujan? Detektif Halim lagi menjalankan misinya untuk nangkep vampir dan elf. Dia tahu kalau si vampir tinggal di rumah merah ini. Amati keluarga ini baik-baik ya, biar kamu bisa nyari vampirnya. Pasti cowok ini. Padahal tadi dia jalan di depan cermin, tapi bayangannya nggak terpantul. Nah, kalau si elf tadi, dia tinggal di rumah ijo sebelah sini. Detektif Halim juga sudah mengawasi bangunan ini. Untung di situ cuma ada 2 orang. Tapi elfnya yang mana ya? Pasti cowok ini. Kupingnya lancip tuh. Keluarga Pak Ismail menghubungi polisi untuk melaporkan si buah hati yang belum pulang dari sekolah. Dan parahnya lagi, dia menderita amnesia. Polisi mulai melakukan pencarian di seisi kota. Kemudian, mereka nemu 3 remaja penderita amnesia yang gak tahu nama mereka sama sekali. Apalagi nama orang tua mereka. Dan petugas akhirnya tahu cowok mana yang mereka cari. Apa kamu juga tahu? Pasti cowok yang di tengah ini. Anak Pak Ismail pergi ke sekolah di pagi hari dan saat itu dia belum pulang. Jadi dia pasti masih pakai seragam sekolah. Yakobus tiap hari melintasi perbatasan 2 negara dengan naik sepeda dan membawa ransel besar. Petugas di pos perbatasan juga ngecek tasnya setiap hari, tapi nggak nemu barang terlarang. Meski begitu, dia yakin kalau Yakobus seorang penjahat. Bener aja sih, tapi dia perlu nyari bukti nyatanya. Apa kamu tahu? Coba deh kamu perhatiin lagi. Yakobus selalu gonta-ganti sepeda tiap kali lewat. Berarti dia udah menyelundupkan sepeda di hadapan si petugas. Bu Astri akhirnya pulang. Sebelum pergi, dia menyetrap ketiga anaknya dan melarang mereka nonton TV. Sesampainya di pintu depan, dia udah mendengar suara TV tuh. Tapi saat dia masuk, TV-nya udah mati. Sinta bilang dia lagi di taman, tanaman bunganya rusak dan dia perlu ngerapihin sampai berjam-jam. Sementara Ida sibuk ngerjain PR di lantai atas. Dan Ferry, dia latihan main gitar di garasi. Nah, siapa nih yang udah bohong? Sinta, berkebun kok pakai gaun? Rapi banget sih Mukanya juga udah glowing, tapi mana alat kebunnya kalau dia beneran berkebun? Alif nggak begitu jago mengemas barang bawaan. Sebelum bepergian, dia selalu aja salah bawa barang. Dan kali ini, dia lagi siap-siap untuk kemah di hutan. Amati isi tasnya ya, barang apa yang nggak perlu dia bawa saat kemah? Ada heater tuh, di hutan gak akan ada listrik, jadi dia gak perlu bawa alat ini ke kemahnya. Selanjutnya Alif mau nengok orang tuanya weekend ini. Benda apa yang gak perlu dia bawa?
Wah, ada 2 handuk tebal. Orang tuanya pasti punya handuk cadangan kan? Jadi dia bisa meninggalkan handuknya di rumah aja. Alif juga mau liburan ke pulau terpencil. Dia akan berada di pulau itu selama beberapa hari agar bisa bertahan hidup sendiri. Benda apa yang nggak perlu dia bawa ke pulau itu? Aduh, masa mau bawa laptop? Baterainya pasti cepet habis lah. Akhirnya Susi bisa liburan lagi. Kali ini dia mau pergi ke Meksiko dan karena cuma tinggal sendirian, dia minta tolong temennya untuk merawat tanaman dan anabulnya. Setelah mengiyakan, temennya ini langsung memboyong anabul dan tanaman itu ke rumahnya. Tapi setelah kembali dari liburan, Susi tahu kalau rumahnya telah ditinggali orang lain saat dia pergi. Kok Susi bisa tahu? Dia kan cuma tinggal sendirian, tapi paketnya ada banyak banget. Dan semua paketnya udah ditaruh di dalam rumah, bukan di luar. Elias mengalami kecelakaan setelah mobilnya nabrak pohon. Akibatnya, tubuhnya memar-memar. Padahal dia nggak melanggar aturan loh. Tapi setelah polisi tiba, mereka melihat detail kecil di situ dan langsung menahan SIM-nya. Kenapa gitu? Elias pakai kacamata dan mukanya aja memar-memar tuh. Masa kacamatanya nggak rusak sama sekali? Jadi polisi curiga kalau cowok itu nggak pakai kacamata saat mengemudi. Pasti dia baru memakainya setelah kecelakaan. Rahardian seorang arkeolog terkenal yang mendedikasikan hidupnya untuk memburu harta karun dari peradaban kuno. Suatu hari, dia nemu peti berisi koin emas di sebuah gua. Koin itu berasal dari tahun 2000 sebelum Masehi. Tapi Rahardian malah kecewa dengan penemuan harta karunnya itu. Kenapa bisa gitu? Koinnya palsu. Orang yang hidup di era 2000 sebelum Masehi nggak akan tahu kalau mereka berada di masa sebelum Masehi. Jadi mereka nggak akan mungkin mengukir tahun tersebut di koin itu. Wah, cerdas! Dimensi ruang dan waktu di semesta mata sapi baru aja ambyar. Padahal para saintis nggak lagi bikin semesta orak-arik. Mereka nggak sengaja nyatuin evaluator ultradiferensial ke dalam termostat kuasi spasial. Pokoknya gitu deh namanya. Jadi singkatnya, ada orang yang udah naruh mesin waktu mirip remote TV ke dalam teleport mirip mesin cuci. Akibatnya, rentetan anomali ruang dan waktu terus bermunculan di seluruh galaksi. Di sini kamu menjabat sebagai ketua Departemen Keamanan Alam Semesta dan sekelompok humanoid super canggih berkepala anjing siap membawahimu. Mereka memonitor keseimbangan di alam semesta serta mengatasi semua masalah perbintangan dan anomali ruang waktu. Dibantu oleh pasukanmu, kamu harus mengawasi dampak dari insiden ini. Kalian harus menganalisisnya secara berkala dan perlu mematikan mesin waktu teleportasi. Kamu masuk ke pesawat Star Poodle untuk memulai perjalanan berbahaya ini. Kamu sampai di perhentian pertamamu di planet Up. Semua makhluk hidup cerdas dan kurang cerdas di situ bergerak secara vertikal. Manusia, hewan, dan makhluk hidup lain cuma bergerak naik sambil meniti tangga tak berujung. Tapi objek asing dari galaksi dan waktu lain mulai bermunculan tuh. Bantu cariin objek atau manusia yang bukan dari dunia ini dong. Tuh, ada siput yang lagi meniti tangga tali. Arah jalannya horizontal. Kamu memasukkan siput itu ke dalam toples untuk dipulangkan ke planet slime. Tapi anehnya, siput itu bisa ngomong. Dia minta tolong ke kamu karena planetnya diserang monster asing. Semua penghuni dunia slime jadi ketakutan. Kamu bersedia ngebantu dan langsung terbang ke planet siput. Penghuni planet ini cuma siput dan ulat. Seluruh dunianya berselimut lapisan lendir tebal. Dan ukuran siput di sini bisa macem-macem. Ada yang mini, besar, dan ada juga yang sejumbo gedung pencakar langit. Selain itu, ada makhluk asing yang ikutan nyempil. Amati gambar ini baik-baik ya, biar kamu bisa nemu impostornya.
Di antara para siput yang bercangkang, ada kelomang juga tuh. Cangkangnya mirip banget kayak siput lain, tapi di baliknya ada cakar yang selalu siap digunakan. Kamu bikin medan gaya di sekitar kelomang ini, kemudian mengangkutnya ke pesawat. Misimu di planet ini udah selesai, dan siput tadi berterima kasih kepadamu. Selanjutnya kamu perlu nyelamatin planet Sterilium. Kondisi di dalamnya paling steril di seluruh alam semesta. Di situ nggak ada kotoran, mikroba, dan bakteri. Kristal bermata satu melayang-layang di atas planet bersih dan steril ini. Tapi makhluk ini nggak bisa ngomong karena mereka nggak punya mulut. Dan komunikasi mereka dilakukan dengan telepati. Otak akan menerima sinyal saat kristal perlu bantuan. Meteorit raksasa terus mepet ke planet Sterilium dan kamu harus menghancurkannya. Kamu nggak bisa mendarat langsung ke permukaan planet karena takutnya kamu membawa mikroba. Kamu malah mendekati asteroid untuk memindai komposisinya. Dan ternyata asteroid tersebut berasal dari alam semesta paralel. Komposisinya terdiri dari gula. Kamu ngasih tahu kristal itu agar tetap tenang, kemudian menjauh dari situ. Kenapa kamu yakin kalau peristiwa buruk nggak akan terjadi di Sterilium? Asteroid gula akan langsung meleleh dan terbakar di atmosfer planet ini. Manusia dari masa depan telah muncul di Earth-9. Teknologi di planet ini nggak berkembang dan mesin uap belum ditemukan. Jadi kamu perlu menjalankan misimu secara diam-diam. Di kebun yang luas, kamu ngelihat 3 petani. Mereka berjalan di tanah gembur sambil membawa sayuran. Salah satu petani itu berasal dari masa depan. Memangnya yang mana ya? Lihat deh, orang ini megang kantong plastik. Kamu segera mengirim petani ini ke masanya dan bersiap terbang lagi. Tapi di situ ada kejanggalan. 3 miliar orang hidup di Earth-9 dan penampilan mereka seharusnya beda-beda kan? Tapi ternyata mereka kelihatan identik dan 3 miliar orang ini lagi bekerja di lahan luas. Indera penciumanmu yang kuat bisa ngerasain kalau mereka bukan manusia. Mereka nggak punya bau sama sekali. Amati semua petani ini ya. Memangnya mereka makhluk apa sih? Semuanya cuma hologram. Salah satu tubuh mereka bisa ngedip tuh. Tapi kenapa sampai ada yang bikin ilusi optik seheboh ini? Semua petani, tanah, pepohonan, dan rerumputan mulai berkedip. Dunia di sekitarmu langsung lenyap, kamu beralih ke ruangan kecil serba putih. Dan wajahmu berubah jadi manusia. Mulutmu ditutup perban, jadi kamu nggak bisa ngeluarin suara. Baju luar angkasamu berubah jadi kemeja abu-abu, pintu di depanmu tiba-tiba ngebuka. Dan cowok gempal berbaju putih kemudian masuk, dia ngasih kamu kain pel dan seember air. "Bersihin ruangan ini!" serunya sambil keluar lagi. Kamu masih linglung dengan kejadian yang kamu alami sebelum sampai di situ. Dan kamu perlu nyari tahu, tapi kamu pengen ngelihat penampilanmu dulu. Gimana kamu bisa tahu mukamu di ruangan putih tanpa kaca, cermin, dan jendela kayak gini? Lihat ke air yang ada di ember aja. Nanti pantulan wajahmu juga bisa kelihatan. Kamu langsung ngeliat ke dalam air. Wah, semuanya udah jelas sih. Setelah pintunya ngebuka, kamu keluar ruangan, lalu menyusuri lorong panjang bareng petugas tadi. Kamu juga ngelewatin ruangan lain yang ditempati cowok berkemeja abu-abu. Dan akhirnya kamu sampai di ruang makan, si koki nuangin air dan ngasih kamu donat berwarna pink. "Makan siangmu nih," katanya. Petugas tadi ngelepas perban dari mulutmu supaya kamu bisa makan donat. Ternyata makanan itu nggak berasa sama sekali. Saat itulah kamu baru sadar kalau semua yang ada di sekitarmu cuma halusinasi. Kamu berada di planet Sterilium di bawah pengaruh telepati. Tapi gimana kamu bisa tahu ini semua? Saat kamu ngelihat bayanganmu di ember, wajahmu kelihatan mirip anjing.
anjing, semuanya yang ada di sekitarmu juga sangat bersih dan steril. Apalagi donatnya nggak berasa sama sekali. Para kristal nggak tahu rasa donat yang sebenarnya, jadi mereka nggak bisa bikin makanan itu. Mereka mau meneliti tubuhmu untuk menghasilkan sistem kekebalan tubuh mereka sendiri, sehingga mereka bisa lebih kuat untuk ngehancurin galaksi. Kamu sudah tahu rencana rahasia mereka, tapi gimana caramu keluar dari sini? Satu-satunya penolongmu adalah bakteri. Dan di planet yang sangat steril ini, kamu nggak tahu di mana ada bakteri. Untung ada petugas tadi, dan kamu langsung meludahinya. Semua langsung berubah jadi kacau. Si Koki menjerit histeri sambil kabur, bajumu kemudian berganti, dan kamu kembali lagi menjadi ketua Departemen Keamanan Alam Semesta. Tapi kepalamu berubah jadi kepala anjing, air liurmu mengandung mikroba, dan saat kamu meludahi kristal, kamu menginfeksi seluruh planet. Akhirnya kamu meninggalkan sterilium dalam petaka mikroba. Kamu bertemu lagi dengan timmu dan mulai terbang melintasi luar angkasa. Tiba-tiba kamu menangkap sinyal dari planet raksasa Gektum. Rupanya di situ ada mesin waktu dan planet ini semakin jatuh ke lubang hitam. Kamu mendarat di Gektum saat langitnya mulai gelap dan di kejauhan terlihat mesin cuci berkilauan. Oh, ini dia. Kamu memasang kabel pada mesin, kemudian mengangkatnya ke pesawat. Gaya gravitasi lubang hitam makin naik, dan pesawatmu nggak punya kekuatan untuk meninggalkan tempat ini. Kamu perlu ngapain nih? Gunakan mesin cuci aja. Itu sebetulnya adalah teleport yang bisa membawamu berkeliling di seisi alam semesta. Kamu langsung baca instruksinya dan nyetel pengaturannya. Berhasil, pesawatmu akan diteleportasi ke... Kamu mendarat di Gektum saat langitnya mulai gelap. Dan di kejauhan terlihat mesin cuci berkilauan. Oh, ini dia. Kamu memasang kabel pada mesin, kemudian mengangkatnya ke pesawat. Gaya gravitasi lubang hitam makin naik, dan pesawatmu nggak punya kekuatan untuk meninggalkan tempat ini. Kamu perlu ngapain nih? Gunakan mesin cuci aja. Itu sebetulnya adalah teleport yang bisa membawamu berkeliling di seisi alam semesta. Kamu langsung baca instruksinya dan nyetel pengaturannya. Berhasil, pesawatmu akan diteleportasi ke... Bentar deh, ada apa nih? Kejadiannya kok terus berulang? Rupanya kamu udah ngaktifin teleportasi tapi nggak nyalain mesin waktunya. Akibatnya kamu terjebak di siklus waktu dan terus jatuh ke dalam lubang hitam yang melahap ruang dan waktu. Gimana caramu keluar dari siklus waktu ini? Kamu membuang mesin cuci itu ke lubang hitam sampai teleport waktunya hancur. Akhirnya kamu bisa nyelamatin alam semesta. Tapi kamu masih jatuh ke lubang hitam bersama dengan planet ini. Agar bisa keluar dari situ, kamu perlu dorongan. 3 pesawat luar angkasa kemudian memasuki orbit Gektum. Masing-masing pesawat ngelepasin berkas gravitasi yang akan menarikmu keluar dari planet. Di antara 3 pesawat, cuma satu yang benar-benar nolongin kamu. Pesawat mana yang kamu pilih? Buruan! Tentukan pilihanmu. Lubang hitam mulai melahapmu tuh. Pesawat yang bentuknya mirip siput akan nolongin kamu karena kamu udah nyelamatin planet siput dari kelomang raksasa. Pesawat raksasa itu menarik Star Poodle menjauhi gaya gravitasi. Kamu berada di ruang terbuka, kemudian segera menjauh dari lubang hitam. Alam semesta ini kembali damai. Nah, kira-kira kamu dapat skor berapa ya? 0-2 poin, kamu bisa nyelamatin 1 atau 2 planet sih. Tapi kalau harus menangani galaksi dan seluruh alam semesta ini, kamu masih kesulitan. 3-6 poin, bisa jadi kamu mampu melindungi alam semesta ini dari ancaman. Tapi skalanya masih kecil. Dan terkadang kamu masih ngerasa ngeri saat mikirin masalah antariksa yang mungkin saja terjadi. 7-9 poin, kamu layak menjadi bagian dari tim keamanan alam semesta. Tapi perlu diingat, kamu nggak bisa nyelamatin dunia ini tanpa bantuan anggota timmu. 10-11 poin, alam semesta membutuhkanmu. Cuma kamu yang bisa mengontrol ruang dan waktu. Dan kamulah yang bisa mecahin misterinya. Jihan baru aja menang lomba bergengsi. 2 wanita kemudian mendekatinya untuk ngasih selamat. Mereka ngaku-ngaku sebagai mamanya. Tapi mana ya mama Jihan yang asli?
Warna rambut wanita yang di kanan emang sama persis kayak rambutnya Jihan, tapi wanita yang di kiri ini justru mama aslinya. Dia punya tanda lahir di pipi kanan sama kayak Jihan. Dan pastinya dia kelihatan bangga banget tuh sama anaknya. Amati gambar ini deh, cuma kelihatan kayak sekumpulan orang yang nyantai di taman kan? Tapi salah satu dari mereka berasal dari era lain via mesin waktu. Memangnya yang mana? Cowok di bangku ini, dia pakai toga. Waduh, nilai ulangan Tommy jeblok lagi tuh. Bu Aviani langsung memanggilnya ke kantor. Tapi kok ada yang aneh ya? Apa kamu bisa nemu? Posisi engsel pintunya salah tuh. Saat masuk ruang kelas, Bu Winda sudah disambut sketsa wajahnya yang terpampang di papan tulis. Dia menanyai Bobby, muridnya, Jerry si petugas kebersihan, dan Pak Tony sesama guru. Semuanya ngaku mereka nggak tahu menau. Siapa yang udah bohong? Tangannya masih megang kapur tuh. Lagian cuma dia kan yang bisa gambar sampai setinggi itu. Apa kamu bisa nemu keanehan di gambar ini? Mereka main basket tapi pakai bola sepak. Lukman hilang ingatan setelah jatuh dari sepeda. Amati gambarnya baik-baik ya, biar kamu bisa ngebantu Lukman untuk mencari tahu papanya. Potongan rambut Lukman emang mirip kayak pria yang ini, bajunya juga sama kayak yang ini, tapi yang bener ini papanya yang asli. Mereka punya warna rambut dan bintik wajah yang sama. Siapa yang bukan guru seni? Di pakaian cewek ini ada bercak-cak, cewek kedua mengenakan gelang lucu buatan sendiri sambil nenteng tas berisi peralatan melukis. Cewek ketiga memakai high heels dan mantel putih, sedangkan cewek keempat memakai sepatu kets dan ikat rambut. Cewek ketiga nggak kelihatan kayak orang seni ya. Kalau diamati lagi, pakaian putihnya itu sebetulnya jubah medis. Zaki dan Sarah lagi nyantai di resort mewah setelah rapat bisnis. Tapi kok gambarnya ada yang salah ya? Kamu bisa nemu nggak nih? Air kolamnya beku. Kalau gambar ini gimana? Gak seperti bayangannya di cermin, cewek ini gak pakai kalung. Cari tahu kekuatan ajaibmu yuk, jangan lupa catat poinmu ya. A. Waktu apa nih yang paling kamu suka? Pagi, sore, malam, siang, atau bingung nentuinnya? B. Kamu pengen punya superpower apa? Teleportasi, kecepatan super, telepati, kekuatan super, atau penglihatan tembus pandang? C. Selamat, keinginanmu udah kesampaian. Tapi kamu juga harus berpegang pada tanggung jawabmu. Gimana caramu pakai superpowermu itu? Ngelamar gebetanmu? Menaklukkan dunia? Jadi orang kaya? Jadi petapa di padang pasir? Atau nolongin orang lain? D. Gimana caramu bergaul dengan orang lain? Kamu santun dan netral? Kamu sulit ngebayangin hidupmu tanpa mereka? Gak suka berinteraksi dengan orang lain? Agak introvert? Atau malah suka banget ketemu sama banyak orang?
Kamu suka warna apa? Hitam, merah, biru, kuning, atau ungu? F. Seorang penyihir lagi pengen nyari kristal. Kristal mana yang paling kamu suka? Ruby merah, ametis ungu, berlian putih, opal pelangi, atau akik hitam? G. Apa sumber inspirasimu? Cinta, persaingan, seni, alam, atau game? H. Pernyataan mana yang paling menggambarkan dirimu? Kamu pengen dikenal, kamu berotak encer, kamu gak suka drama, kamu pengen orang lain bahagia, atau kamu sangat ambisius? Oke, sekarang hitung poinmu dan cari tahu kekuatan ajaibmu ya. 8-14 poin telekinesis. Dengan kekuatan ini kamu bisa memanipulasi dan mindahin objek. 15-20 poin kekuatan kendali unsur alam. Berarti kamu bisa ngendaliin api, air, udara, dan tanah. 21-26 poin sihir pemikat. Dengan kekuatan ini kamu bisa jadi mak comblang. 27-33 poin hipnosis. Kamu mampu nyiptain ilusi yang sangat meyakinkan. 34-40 poin penyembuhan. Energimu bisa nyembuhin jiwa dan raga. Perhatiin gambarnya baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu mobil yang berasal dari zaman lain? Nah, yang ini. Amati gambar ini. Lagi ada insiden apa sih? Memangnya siapa yang bohong? Kalau milih opsi A, berarti kamu orang yang sangat mandiri dan kurang suka minta bantuan orang lain, meski terkadang kamu juga memerlukannya. Tapi kalau kamu milih opsi B, keluargamu menjadi prioritas utamamu. Kamu juga peduli banget sama orang lain, meski posisi mereka salah. Galuh lagi makan di restoran bareng tunangannya Miko. Sesaat setelah makan, Miko mual-mual. Galuh pun langsung menelepon ambulans dan polisi. Lalu, polisi menginterogasi para pegawai restoran. Si pelayan bilang dia nggak nyentuh makanan itu. Dia cuma nyatet orderan mereka, kemudian nyerahin ke si Koki. Si pencuci piring menjelaskan kalau dia selalu nyuci peralatan makan dengan sabun berkualitas tinggi. Lalu si Koki mengatakan dia udah masak makanannya sesuai perintah. Siapa yang udah bohong? Pasti Koki ini. Lihat aja tuh loker sama tato di lengannya. Dia mantan pacar Galuh yang mau ngeracun Miko karena cemburu. Wisnu bekerja di warung kopi. Suatu hari istrinya Diana pengen ngopi di situ. Dari ketiga pelanggan ini, mana yang istri Wisnu? Istri Wisnu pasti cewek yang di sebelah kanan. Keduanya punya tato kapelan tuh. Tapi cewek yang satunya cuma pelanggan biasa yang kebetulan punya nama mirip. Guntur dan anak ceweknya Mila lagi jalan-jalan setelah 1 tahun berpisah. Lihat ke-6 orang ini baik-baik ya. Menurutmu Guntur dan Mila yang mana sih? Bener banget. Ilmuwan nyentrik bernama Freddy nggak sengaja membangkitkan mumi. Kemudian mumi itu kabur dari museum. Freddy pun langsung gercep ngejar si mumi ke arah taman. Amati gambar ini ya, muminya yang mana sih?
Wah, itu rupanya di belakang gerobak es krim. Gusti pengen banget punya pacar, jadi dia ngedownload aplikasi Kencan dan ketemu sama 3 cewek cantik. Lily seorang seniman yang suka masak dan jalan-jalan, dia juga punya anabul super imut. Jovita seorang instruktur yoga dan juga vegan, dia takut sama ketinggian tapi suka film jadul. Nana berprofesi sebagai guru, dia suka baca buku dan nari, dan dia juga sering hiking bareng teman-temannya. Profil mana yang gak asli? Profil Jovita, kalau dia takut sama ketinggian, kenapa di salah satu fotonya dia malah duduk di dekat jendela? Lisa curiga kalau suaminya Dani sedang berbohong, jadi dia mulai menguntit Dani. Bukannya nongkrong bareng temennya, Dani malah mampir ke restoran bareng cewek misterius. Lisa nggak bisa ngelihat wajah cewek itu, tapi dia ingat si cewek misterius punya rambut merah dengan pita ungunya. Setelah Dani pergi, Lisa masuk ke restoran buat ngelabrak cewek itu. Tapi rupanya di situ ada 3 cewek yang juga pakai pita serupa. Siapa yang makan malam bareng Dani? Cewek ini pitanya terpasang di sebelah kanan dan rambutnya nggak dikepang. Steven dapat pesan kaleng yang nginfoin kalau sekelompok orang mau menyatroni rumahnya saat dia berulang tahun. Amati para tamu ini deh, siapa pencurinya? Cewek yang di sebelah kiri, lihat aja tuh telinganya. Dia pakai earpods dan lagi ngobrol dengan seseorang. Dia juga pakai wig tuh. Amati gambar Viking perkasa ini. Kelihatan ada yang ganjil nggak sih? Cowok gempal ini pakai sepatu Keds. Mana ada sepatu kayak gitu di zaman Viking? Apa kamu bisa nemu alien di antara para pelanggan kafe ini? Dia ngumpet di dalam tas cewek ini. Saat mampir ke peternakan neneknya, Eva ngeliat ada fenomena super nyeleneh. Apa kamu bisa tahu? Lihat aja bintik-bintik di bulu sapi ini. Masa bentuknya kupu-kupu? Tommy dan Clara sudah lama pengen menikah. Akhirnya mimpi mereka terwujud. Tapi ada yang aneh di gambar ini. Apa ya? Perhatiin kuenya deh. Itu kan kue ulang tahun, bukan kue pernikahan. Beberapa saat setelah keluar dari supermarket, Olivia balik lagi karena dompetnya ketinggalan. Sayangnya, dompetnya sudah hilang. Polisi tiba di lokasi dan menginterogasi 3 tersangka. Sylvia si kasir bilang dia tidak melihat dompet setelah Olivia membayar. Benny seorang pilot bilang dia tidak melihat dompet karena kacamatanya tertinggal di rumah. Lalu Jilly si manajer bilang dia baru dari gudang dan tidak melihat ada yang mencurigakan. Siapa pencuri dompet Olivia? Pelakunya Benny. Penglihatannya kurang baik tanpa kacamatanya, jadi dia pasti bukan pilot. Tapi untuk apa dia berbohong? Billy dan ibunya pergi ke toko hewan untuk mengadopsi anak anjing. Tapi Billy melihat hal yang aneh. Apa kamu tahu apa yang salah di sini? Ada burung merak sedang duduk di salah satu kandang.